Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mayangsari dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, perencanaan manajemen sumber daya manusia tentang internal dan eksternal dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia, serta dengan contoh dan konversiasi. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan proses untuk menentukan tujuan-tujuan apa yang akan dikerjakan selama periode tertentu dan apa yang dilakukan agar mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perencanaan sumber daya manusia terfokus pada penyusunan terperangkatan kebijakan program sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan dan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memenuhinya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya diartikan sebagai penentuan secara memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan penetapannya sehingga terdapat suatu kemungkinan tercapainya suatu rencana kepegawaian yang terintegrasi dalam organisasi yang bersangkutan. Diartikan sebagai suatu perencanaan tenaga suatu proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan cara. Perencanaan sumber daya manusia adalah menentukan kualifikasi ke sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, termasuk jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk tercapai tujuan perusahaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerja ada yang mengerjakannya, untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan, untuk menjadi pedoman dalam penetapan program peranikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan, menjadi pedoman dalam melakukan mutasi dan pensiun karyawan, menjadi dasar dalam melakukan pemeliharaan karyawan. Beberapa manfaat yang dapat dipetik melalui perencanaan sumber daya manusia yaitu perumusan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan
apabila memiliki data tentang pengetahuan pekerjaan pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia adalah penelitian. Rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam perusahaan. Mengetahui pasar tentang pasar kerja merupakan sumber untuk mencapai calon-calon sumber daya manusia yang potensial untuk diterima dalam perusahaan. Dalam penyusunan perencanaan sumber daya manusia, manajer harus memperhitungkan setiap tantangan eksternal, internal, dan situasi ketenaga kerjaan internal organisasi sehingga tercapainya suatu perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Tantangan eksternal meliputi bidang sosial, ekonomi, teknologi, dan persaingan. Tantangan internal yang juga dipertimbangkan meliputi rencana, strategi, anggaran, estimasi produksi, ramalan penjualan, dan struktur organisasi beserta tugas pekerjaan. Selain mempertimbangkan tantangan eksternal dan internal suatu organisasi dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia perlu memperhatikan situasi internal ketenaga kerjaan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan dan pemenuhan kebutuhan tentang kerja. Situasi internal ketenaga kerjaan dalam setiap organisasi selalu berada pada organisasi yang dinamis yang disebabkan oleh pemesyunan dan pemutusan hubungan kerja. Sekian dan terima kasih.